Iya, Mas Heru kita lanjutkan seperti Arifin tadi sampaikan bukan maksud untuk menarik-narik, pihak-pihak lain yang Menyeret-nyeret yang menjadi tidak. saksi ya. Cuman kalau bisa dibaca dari, sisi, peranan dari si adik ini secara victimologi seperti apa? Kita lihat dulu si adik ini, masih anak-anak atau sudah dewasa. Anak-anak kan ukurannya di bawah 18 tahun ya kalau Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi kalau anak, kemudian dia berhubungan dengan orang dewasa, besar kemudian dia dalam posisi sebagai korban, karena ada semacam relasi kuasa antara orang tua, apalagi dia kakak ipar, punya uang, suami kakaknya pula gitu. Juga ada hutang budi barangkali, jadi ada semacam relasi kuasa. Dan apalagi kalau dia anak, kalau dia dewasa, berdasarkan kemungkinan juga harus dikaji, ini ada konsen atau tidak dari sang adik itu. Karena kalau ada konsen, dia berarti ikut berkontribusi ya. Dia tahu ini suami kakaknya, kok malah berhubungan deh. Dengan sadar dia tahun itu. Kecuali kalau tidak ada konsen, dia dipaksa gitu. Ada perkosaan, ada pelecehan seksual lainnya. Itu di benak pikirannya seperti apa itu ya? Iya sama, karena kadang-kadang kalau sudah bicara masalah cinta, orang gelap mata ya. Pada cinta, masalah harta, kemudian masalah orang seringkali gelap mata dan kehilangan akal sehatnya. Nah, apalagi dia mungkin dalam posisi mungkin kalau ada ketergantungan mungkin secara finansial kah atau secara status sosial budaya, maka kita harus ditelusuri oleh pihak kepolisian. Ini kenapa sang adik sampai katakanlah mau berhubungan dengan kakak iparnya, padahal ada itu kakaknya dia punya ponakan juga. Apakah ada unsur paksaan atau ternyata dipaksa gitu, karena kalau sukarela, ya dia terus berkontribusi ya. Karena terus terang korban tidak seluruh korban itu inosen, nggak semua korban itu benar-benar murni nggak ada unsur kesalahannya. Ada istilah namanya victim precipitated crime, jadi kejahatan yang juga ikut diprovokasi oleh korban. Ada levelnya, level yang paling inosen sama level yang paling parah kontribusinya. Ini termasuk ini makanya ada istilah victim with minor guilty, ada victim as guilty as offender, ada victim more guilty as than offender. Jadi korban lebih bersalah dari sang pelaku, korban sama bersalah dengan si pelaku, atau korban itu punya unsur sedikit kesalahan sehingga timbulnya kejahatan tersebut. Jadi sekarang korbannya siapa? Korban nomor satu pasti sang istri yang dibunuh. Korban yang sedang peran sang adik ini dia bisa sebagai penyerta kejahatan atau jadi korban juga, maka ditelusuri oleh pihak kepolisian. Kalau penyerta dia mungkin perannya karena dia ya memberikan konsen. Kalau dia tahu, kalau dia mau berhubungan dengan sang suami kakaknya, dia ada bisa kena pasal penyertaan ya. Tapi kalau dia juga under pressure, dia dipaksa, maka dia lebih sebagai korban. Jadi kita lihat dulu, dan juga usia sang adik berapa tahun nih, usia anak atau usia dewasa. Oke, banyak sekali nih yang ingin digali keterangannya oleh ahli viktimologi kita, Mas Heru Susatyo, AKP Wido, Kasat Reskrim Tulang Bawang. Bisa mungkin Anda ikut memberikan pencerahan dari beberapa poin yang disampaikan oleh Mas Heru tadi. Ya, mengenai bagaimana mungkin hubungan antara adik korban dengan korban, apakah memang ada masalah juga, lalu juga usia juga, lalu adakah mungkin faktor ekonomi juga yang mengalir kepada adik korban juga, atau seperti apa mungkin? Baik, jadi memang dari adik korban sendiri itu pun ada laporan polisi juga kepada kami terkait dengan perbuatan persetubuhan anak di bawah umur. Itu pun sudah kami sidik juga. Memang keterkaitan AD ini secara aktif sampai dengan saat ini belum kami temukan dari keterangan-keterangan dari saksi-saksi maupun alat bukti yang lain. Itu belum dapat kami temukan kealpaan ataupun kelalaian daripada korban yang memicu dan terjadinya peristiwa pembunuhan ini. Namun dapat kami sampaikan bahwasanya adik korban ini pun juga sebagai korban dalam perkara lain terkait dengan persetubuhan anak di bawah umur. Memang untuk hubungan daripada tersangka dengan adik korban ini adalah hubungan pacaran, dalam artian mereka
suka sama suka dalam menjalin hubungan asmara tersebut. Karena dari tahun 2021 sampai dengan 2023 kurang lebih 2 tahun mereka telah menjalin hubungan asmara di balik dan tidak diketahui oleh daripada korban. Untuk hubungan korban dengan adik korban sendiri sudah kami lakukan penyelidikan mendalam bahwasanya memang di depan kedua orang tua mereka tidak ada istilahnya untuk keretakan Bukan masalah. di hubungan antara kakak dan adik ini. Tapi di belakang itu Ternyata gitu ya. Ya, ternyata di balik hubungan yang baik itu si adik ini memang menyimpan hubungan gelap dengan suami daripada korban. Apa yang bisa dibaca Mas Heru? jadi ternyata korban juga ini adiknya, ya kan? Tapi ada niatan buruk suka juga sama di sana. suka, Iya. gitu loh. Iya, jadi sang adik tetap punya kontribusi sih, kontribusi kesalahan ya. Artinya walaupun dia usia anak, tapi dia juga sudah punya bisa membedakan ada mana yang benar, mana yang salah ya. Artinya dia punya free will, ya, punya kehendak bebas ya. Jadi walaupun mungkin normanya adalah kayak kalau orang dewasa mencabuli anak, tetap itu kejahatan, ya, kejahatan apa sampai hamil. Namun juga anak juga pada usia tersebut, apalagi sudah sekolah juga harusnya itu hal yang nggak usah bicara hukum lah, bicara norma sosial aja Norma gitu. sosial, ya? Iya, Sosial kan ya nggak benar pacaran sama suaminya kakak ya. Jadi tetap tidak bisa ditolerir ya. Jadi dia ada level kontribusinya walaupun minor ya. Nah, dan yang lebih banyak kontribusinya jelas ya sang pelaku atau Ya, tersangka pasti. pelaku karena ini minor nih ini anak kecil ya, si anak-anak ya kenapa dia lakukan perselingkuhan sampai persetubuhan sampai hamil pula ya. Itu kejahatan dan itu parah. Ya. Ya. Secara aspek Ya. viktimologi sang adik ini posisinya sebagai apa? Kalau dia memang tergantung umurnya. Tergantung umur kalau dia Belasan lah kisarannya. Iya, kalau dia di bawah 18 tahun dan dia mengetahui rencana tersebut, dia ada keikutsertaan, dia bisa minimal jadi anak saksi ya. Anak saksi atau kalau dia levelnya lebih dari itu sampai mengetahui tidak melaporkan atau bahkan menyiapkan alat-alat bisa sampai anak yang berkonflik dengan hukum. Tapi kalau dia di atas 18 tahun ya dia ya berarti sudah ya bisa jadi tersangka juga ya. Tergantung perannya seperti apa. Oke. Juga ya. Jadi dan juga relasi antara sang tersangka dengan sang adiknya apa? Beneran ini hubungannya saling mengetahui atau sang adik saya nggak tahu. Cuma ini inisiatif murni dari sang tersangka. Jadi harus didalami peran dari sang tersangka dan peran dari sang adik seperti apa. Itu dia ya, Iya. yang masih akan terus dijalani oleh pihak Polres Tulang Bawang mendalami hal ini semua. Nanti kita coba akan update lagi jika ada perkembangan. Ini Terima kasih. pasal yang akan diterapkan ya, apakah ini ada unsur perencanaan sudah pasti mungkinkah Pak Kasat? Kalau unsur perencanaan memang sudah ada daripada si tersangka ini karena sekitar tanggal 6 Maret 2023 tersangka ini sudah memesan obat potasium cyanida melalui online. Oh jadi belinya online ya berarti ya? Ya memang ada perencanaan sana. Ya, Pasal yang akan disangkakan konstruksinya apa? seperti apa? Konstruksi hukumnya? Gimana? Untuk konstruksi hukumnya? Pasal berapa dengan ancaman hukuman tentunya? Untuk konstruksi hukumnya sendiri kami kenakan pasal berlapis 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP lebih subsidiar pasal 351 KUHP ayat 3 atau pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2012 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Oke. Baik. Ancaman hukumannya berapa itu? Mati mungkin ya? Mati 340. 3-4. Untuk ancaman bisa seumur hidup bahkan bisa sampai dengan hukuman mati. Baik. Oke, baik. Terima kasih banyak AKP Widodwi Bapak Kasat, Arifia, terima kasih. Kasat Reskrim Polres Tulang Bawang dan juga Sukses Mas Heru untuk Anda Suyoto. Pak Terima Kasat kasih dan banyak. jajaran. Terima Sehat kasih, selalu. Maria, Mas Heru juga terima kasih. Sama Mas Fadil, Mbak Faria.